Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur di tahun 2025 ini kita telah memasuki bulan yang kelima. Di saat kondisi mungkin saat ini Indonesia sedang dalam keadaan gelap. Tapi kita tetap melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan buat hidup kita, amin. Untuk itu selayaknya kita bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi hari ini ibadah pagi hari ini akan disertai juga dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan buat kita hingga kita boleh ada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan bersama-sama. Kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu pagi hari ini ya Bapa. Merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kami boleh memasuki bulan yang kelima di tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Bahkan Kau melimpahkan kesehatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu mempesona kami. Karena kami mau datang memuji Engkau. Membawa penyembahan kami. Memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur. Kau selalu bersyukur kepada-Mu.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh melihat kebaikan-Mu hari lepas hari bagi setiap kami. Karena Engkau Tuhan Allah yang setia. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami. Kau pilih kami ya Tuhan Yesus untuk menerima anugerah dan keselamatan yang dari-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berikan penyembahan-Mu yang terbaik pagi hari ini bagi Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada-Nya. Karena anugerah-Nya yang begitu dahsyat dan luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Shekarabata kaya la 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 baya ramashanda la 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 basi. Shekerera rabaya nama kaya la la basi. Kirapapapata kaya la 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 baya la la. Sungguh Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu. Selain saat ini kami datang Tuhan Yesus. Untuk menyembah Engkau. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari berkata-katalah kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur-Mu. Atas anugerah keselamatan yang kita terima. Mari jangan ada yang berdiam diri. Sembah Dia, senangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu sungguh mempesona. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi engkau. Mari bersyukur. Bersyukur. Dan percaya ketika kita mengucap syukur ada kuasa. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami pagi hari ini. Memberikan kekuatan selalu. Karena kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik. Mari katakan Tuhan baik. Tuhan Kau baik bagiku. Kau sungguh baik Tuhan. Shikalarara patakarara. Shidera papatakirara. Shidera papatakara. Shikarabayara papatakirara. Engkau baik. Yesus baik. Oh.
katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Biarlah pagi hari ini kami mau bersuka cita di hadapan-Mu, merayakan kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Mari kita merayakan kasih yang dari Tuhan, yang Tuhan limpahkan bagi kita semua. Kasih yang sejati, kasih yang kekal. Haleluya. Bersama-sama kita mau belajar satu pujian ini untuk mengatakan bahwa Tuhan kita baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Bersama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, mari kita melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami menari bagi-Mu ya Bapa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku
Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, ku puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan sepanjang 1 minggu yang kita sudah lalui mengatakan tegakkan kepalamu. Artinya setiap kita mari Bapak Ibu, jangan tertunduk lesu karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang adalah terang bagi kita, Tuhan yang adalah tempat perlindungan bagi kita. Dia benteng hidup kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan siapkan kemenangan bagi anak-anak-Nya. Haleluya. Mari bersama-sama. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari jadikan Tuhan senantiasa sebagai penuntun hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang mau kita andalkan, satu-satunya tempat kita bersandar. Apapun beban, permasalahan, pergumulanmu, selalu datang dekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah melalui pujian ini kita memanggil sebuah komitmen untuk datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang kita perlukan. Yesus yang mau kita andalkan senantiasa. Dan mau kita lakukan itu dalam hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari katakan lebih sungguh-sungguh lagi, ku perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini kami berkata padamu, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andal, hanya Kau.
Mari kita menyembah Dia dan untuk menyatakan dari hati kita bahwa kita mau berkata sungguh-sungguh Tuhan, hanya Engkau yang mau kami andalkan di dalam hari-hari yang mau kami jalani. Hanya Engkau yang menjadi sandaran hidup kami. Hanya Engkau tempat kami mengadu segala masalah persoalan kami. Karena di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Di dalam Tuhan ada jaminan. Ketika kita berserah dan bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang selalu percaya kepadamu, percaya akan perkataanmu, percaya akan firman-Mu, percaya akan janji-Mu. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun di depan kami tantangan semakin berat. Tapi kami tahu satu firman-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Engkaulah Immanuel, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan Allah yang setia. Di saat mungkin kami tidak setia, Engkau tetap setia. Janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Janji-Mu pasti digenapi. Biarlah pagi hari ini Engkau melihat setiap hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami tidak dapat hidup di luar Engkau Tuhan. Kami membutuhkan-Mu. Kami mengandalkan-Mu ya Yesus. Lembutkan hati kami terus Tuhan, hari lepas hari, supaya kami terus menyelaraskan diri kami, cara pandang kami, cara pikir kami, dengan cara pandang-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan, murnikan kami lewat firman-Mu, karena kami selalu perlu perkataan-Mu Tuhan. Kau baik, Kau selalu baik. Amat baik Tuhan. Thank you Lord. Mari sekali lagi katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika lewat pujian ini mulut kami mengatakan hanya Engkau yang kami andalkan. Biar itu sungguh-sungguh meluap dari hati kami bahwa Engkau sungguh, hanya Engkau yang sungguh kami andalkan dan tidak ada yang lain. Dan kalau kami mengatakan bahwa hanya Engkau yang kami andalkan, itu bukan cuma sekedar perkataan tetapi juga disertai dengan satu tindakan penundukan akan ketaatan akan firman-Mu Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu kalau kami siang hari ini ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu dibimbing, kami rindu dituntun, kami rindu diajar. Oleh sebab itu berbicara buat kami Tuhan. Apa yang jadi pesan-Mu buat kami? Kami butuh tuntunan-Mu. Bila firman-Mu jadi pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami Tuhan. Engkau yang punya rencana dahsyat atas kami. Berbicara buat kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu saja. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Aduh, 10 orang yang bilang baik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, kita mau sama-sama dengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua ya. Kita nggak kerasa sudah masuk bulan yang kelima di tahun 2025, nggak kerasa. Nah pesan Tuhan buat kita adalah gini, banyak cara tersedia, gunakan cara Tuhan. Banyak cara tersedia, tapi yang digunakan cara siapa? Cara Tuhan. Ya. Saya mau ajak kita buka 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-10. Saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat yang sudah terpampang di depan. Oke. 1, 2, 3. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah Bapak Ibu Saudara, kira-kira ini kisah apa nih bahasa ini? Peristiwa siapa? Naaman, ya udah hafal ya, puji Tuhan ya. Ini memudahkan saya nanti menjelaskan, udah ngerti kisah Naaman. Oke, sebelum sampai ke sana, Begini Bapak, kita udah sering dengar bahwa betapa kita harus hidup dalam rencana Tuhan, katakan amin. Karena Tuhan punya rencana luar biasa atas setiap masing-masing kita. Ya. Nah, tapi yang seringkali yang terjadi adalah begini, di dalam kehidupan yang kita jalani ini, gak sedikit orang percaya yang keluar daripada rencana Tuhan, yang menjauh dari rencana Tuhan. Yang terjadi, loh kok gak seperti yang diharapkan. Dan kemudian ketika nggak terjadi seperti yang dia harapkan, kemudian kecewalah hatinya. Terus kecewanya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan yang punya rencana dahsyat, dia yang menjauh dari rencana Tuhan, kemudian waktu terjadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dia yang kecewa sama Tuhan. Maksudnya kan Tuhan yang kecewa sama dia, cuma Tuhan kan nggak pernah kecewa. Ini seringkali terjadi. Seperti itulah kerap yang terjadi dalam kehidupan nggak sedikit orang percaya. Memang Bapak Ibu Saudara sebagai manusia, kita memiliki pilihan bebas. Ya, kita bisa pilih apa aja. Kita diberi kebebasan untuk itu. Kita punya keinginan. Dan di sekeliling kita juga tersedia banyak sarana berbagai pilihan untuk kita pilih. Ya, justru dengan banyaknya pilihan ini, maka kadang orang percaya terlalu asik dengan wah pilih yang mana, cara aku, cara dia, cara siapa dan lain-lain. Ya, padahal Tuhan maunya ada cara yang terbaik, yaitu cara Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, di situ sering kita dengar ya bahwa apa kata firman Tuhan itu? Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Artinya jalan kita sama jalan Tuhan sama nggak? Cuma satu orang yang jawab, jalan kita sama jalan Tuhan beda nggak? Beda sekali. Rancangan Tuhan sama rancangan kita beda nggak? Seberapa beda sih? Berapa tipis sih? Nah kita lihat ayat selanjutnya. Seperti apa? Tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Udah kayak bumi sama langit, udah beda banget. Nah tapi Tuhan kasih pilihan-pilihan bebas sama kita, tetapi Tuhan mau pilih jalan Tuhan karena itu jalan yang terbaik. Tuhan udah rancang kita sedemikian rupa.
Namun seringkali kan ego manusia, ya banyak ngawarnya. Enggak, susah rancangan Tuhan, aku mau pakai caraku sendiri. Terserah, kata Tuhan. Tapi Tuhan sudah menyediakan satu rancangan yang luar biasa buat kita. Ya. Nah, kita kembali kepada peristiwa Naaman tadi. Dikisahkan di 2 Raja-Raja pasal 5, ada seorang panglima tentara dari kerajaan Aram. Ini kerajaan besar. Jadi ada raja dan di bawah raja ada panglima yang terkenal namanya Naaman. Bahkan di situ dikatakan bahwa Naaman itu pahlawannya tentara katanya. Nah, Naaman ini punya penyakit, Bapak Ibu Saudara. Penyakit ini sulit untuk disembuhkan atau boleh dibilang nggak bisa disembuhkan. Penyakit kusta. Nah, tentunya yang namanya sakit kusta kan, waduh pengen sembuh dong biar gimana juga gitu ya. Nah, di rumah Naaman ada seorang pembantu rumah tangga. Seorang gadis muda Israel. Ya, dulu dia berperang, menawan. Nah, salah satunya gadis muda Israel. Dia adalah pembantu daripada istrinya Naaman. Dia bilang gini, kenapa enggak Tuanku coba datang ke Israel di tanah Samaria, di situ ada seorang nabi Tuhan. Kenapa enggak ke sana? Wah, kata Naaman, wah boleh juga nih, ide yang bagus. Maka Naaman datang sama Raja Aram minta izin untuk pergi ke Israel menemui nabi tadi yang dimaksud oleh pembantu rumah tangganya itu. Nah, kata Raja Aram gini, aku buat surat pengantar, maka dibuatlah surat pengantar nih bawa kepada Raja Israel. Bawa ini perak dan emas sebagai persembahan aku sebagai Raja Aram. Nah, singkat cerita, Naaman datang menghadap Raja Israel, bawa persembahan disertai dengan surat. Nah, cuman yang namanya ini model tentara raja zaman dulu gitu kan kata-katanya mungkin kurang luas. Aku datang kepadamu supaya engkau menyembuhkan aku. Waduh, kata Naaman kepada Raja Israel. Ya, Raja Israel kaget. Aku kan gak bisa menyembuhkan. Sampai Raja Israel merasa jangan-jangan Aram lagi nantang perang nih. Diminta yang enggak-enggak. Raja Israel kaget, tetapi keterkejutannya itu terdengar oleh Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa menyampaikan pesan kepada Raja Israel. Suruh Naaman itu datang kepada Nabi Elisa. Singkat cerita, Naaman tiba di depan rumah Nabi Elisa dengan keretanya, dengan kudanya. Dan begitu sampai di depan rumahnya, ada seruan keluar dari rumah Elisa. Suruh dia benamkan tubuhnya di sungai Yordan 7 kali. Maka dia sembuh. Wah, sebetulnya kan gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar perintah ini mudah gak sih? Gampang kan? Dia merasa dia punya penyakit yang gak bisa sembuh, kemudian ada Nabi Tuhan bilang, suruh dia benamkan tubuhnya ke sungai Yordan 7 kali. Nanti sembuh. Perintah yang sangat sederhana. Kirain disuruh naik ke gunung, ambil suatu bunga, kayak di zaman dulu film silat, ambil bunga yang susah. Enggak, suruh ke sungai Yordan, benam 7 kali. Tapi yang terjadi, Naaman malah tersinggung. Kurang ajar nih Nabi. Ayat 11, 2 Raja 5 ayat 11. Mesti minimal dia keluar dari rumahnya. Tuhanku, mau sembuh ya, sini hamba doakan. Ya. Tapi pergilah Naaman dengan gusar dan berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Tuhan Allahnya lalu menggerak-gerakan Naaman berharap gini, keluar, akulah nabi Tuhan. Seperti itu kan, orang kan maunya kan, wah seru nih, wah ini sakti, ini nabi nih baru. Tangannya digerak-gerakannya di atas penyakit itu dan dengan demikian dan setelah itu penyakitnya sembuh. Sembuh Tuhan. Wah, orang kan mengharapkannya kan kayak begitu. Ini mah keluar juga enggak. Teriak dari dalam rumah, suruh dia benamkan di sungai Yordan 7 kali. Naaman gak terima. Dia tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian anak-anak buahnya pegawai Naaman bilang, Tuanku, ini sebenarnya kan perintahnya kan simpel kan. Tuanku kalau disuruh pergi, disuruh melakukan hal yang jauh lebih sukar, kan juga pasti mau. Ini dikasih hal yang simpel mudah, benamkan diri di sungai Yordan. Kok gitu aja susah?
Nah seringkali seperti itulah manusia. Dia mengharapkan, wah mestinya nih, kalau itu Nabi Tuhan kan mestinya melakukan hal-hal yang spektakuler kan, hal yang luar biasa dan wah sembuhlah seperti itu. Apa disuruh cuman benamkan diri di sungai Yordan, ya. Buat yang simple, dia bilang kenapa cuman begitu aja? Emang gak ada cara yang lebih heboh? Tapi buat hal-hal yang membutuhkan ketaatan, ketekunan, dan bahkan perlu melepaskan pengampunan pada seseorang, malah ditawar. Gak ada yang lebih mudah gitu. Kalau bisa jangan mengampuni. Seringkali kan manusia, gak sedikit orang percaya kan suka begitu. Buat hal yang simple dibikin susah, buat hal yang sebetulnya perlu penundukan dan ketaatan, malah enggak, kalau ada yang lebih gampang lah daripada ini gitu ya. Seringkali seperti itulah ya. Dan dia Naaman berharap mestinya kan Nabi Elisa kan seperti itu dong. Wah, tangannya bergetar-getar seperti itu. Saya tadi pagi dalam ibadah pertama sempat cerita. Dulu saya pernah melayani seorang dukun yang menjadi mantan dukun ya, karena suatu peperangan rohani dan dia akhirnya menyerah, kalah, bahwa dia mengakui bahwa nggak ada kuasa lain dapat menandingin kuasa Yesus Kristus, katakan amin. Dan dia menyadari, dia menyerah dan menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Dan dia mau memutuskan menjadi pengikut Kristus. Dan tibalah sesi pelepasan. Dan kemudian saya lakukan pelepasan. Dan kemudian selesai 2 pelepasan dia berkata, udah Pak, udah. Cuman gitu aja. Iya mau diapain saya bilang. Udah, yang penting kan setannya keluar saya bilang. Udah gitu aja. Bapak mau yang kayak gimana saya bilang. Kan kadang-kadang ada orang yang jumpalitan, bolak-balik, jungkir balik begitu. Saya bilang, buat Tuhan apapun dia bisa lakukan. Tapi buat yang Bapak ya begitu. Kecuali kalau mau saya banting sendiri saya bilang. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Cuman dia merasa kayak nggak puas. Loh, aku kan dukun terkenal. Kok cuman pelepasannya kok cuman begitu aja gitu. Pengennya mau muntah darah. Kadang-kadang hal yang simple mesti kayak heboh supaya wah mestinya kan kayak begitu gitu. Lah kalau jadinya begitu, tujuannya pasti kan supaya terlepas dari ikatan. Nah, gak lama kemudian memberi diri baptis. Dan dia melanjutkan, Pak, rumah saya perlu dikuduskan. Oh iya, puji Tuhan. Nanti saya datang ke rumah Bapak gitu. Dan kemudian saya mampir ke rumahnya kan. Dan dia masih penasaran sama saya kan. Dia terus mau menguji gitu. Ya setelah saya jelaskan terlebih dahulu kan, ya benda-benda apa yang berkenan, yang gak berkenan, yang semestinya udah gak ada dimusnahkan, dibakar di dalam nama Yesus. Tapi kemudian dia ada satu hal yang Pak Isa kan mestinya tahu dong. Benda-benda jimat apa yang saya udah tanam katanya. Saya tahu nih maksudnya mau nguji gitu ya. Dia pura-pura gak tahu. Kalau saya lupa, tapi saya pernah nanam. Pak Isa tahu kan ya gitu ya. Saya bilang, coba gali sini. Gitu ya. Dan dia gali. Benar ada di situ loh. Gitu ya. Kalau saya ditanya, Pak emang tahu? Enggak, saya nggak tahu. Makanya pentingnya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tuntun. Waktu di setiap pelayanan kita minta Tuhan yang pimpin. Dan dia juga masih penasaran. Kebenaran sekali ini mah. Dan dikeluarkan satu biji jimat yang kalau orang-orang yang dulu main perdukunan tahu udah ada satu biji namanya saya nggak sebutkan, ada satu biji yang itu buat di kalangan para perdukunan itu nggak bisa hancur pakai cara apapun, bahkan pakai dijepit sama besi seberat apapun itu nggak akan pernah hancur. Pak ini mesti diapain ya Pak ya? Saya bilang itu termasuk yang mesti dibakar, dihancurin dulu saya bilang. Hancurinnya pakai apa? Ya pakai palu saya bilang. Ada nggak palu? Diambil palu yang paling kecil lagi. Terus gimana? Ya takol aja saya bilang. Dalam nama Yesus, prak. Dia, gitu ya. Saya bilang, Pak kok heboh amat sih gitu ya. Akhirnya dia setelah semua selesai dilayani, akhirnya suatu hari dia baru cerita. Sebetulnya saya pura-pura gak tahu Pak, sebetulnya saya mau nguji Bapak gini. Lu mah. Tuhan lah, ya maksudnya kita kan sebagai alat Tuhan aja gitu kan. Nah seringkali kan orang pengennya yang wah spektakuler heboh. Nah ini baru kayak begini nih, baru berasa lepas.
Enggak, Tuhan gak mesti selalu begitu. Tuhan punya cara kok buat masing-masing orang beda satu dengan yang lain. Ya. Nah kembali kepada kisah Naaman. Ia tersinggung waktu disuruh mandi di sungai Yordan. Dia bilang, kenapa gak di sungai Abana dan Parpar yang ada di Damsik? Sungainya kan lebih bersih di situ. Jadi gini, sungai Yordan udah jelas nggak jauh dari situ, benamkan 7 kali, dia bilang, kenapa nggak di sungai Abana Parpa yang ada di Damsik? Lu mau ke sana jauh-jauh lagi gitu. Tapi kan lebih bersih di sana. Nah kadang-kadang orang suka banyak nawar untuk sesuatu yang Tuhan udah jelas katakan. Pengen begini, pengen begitu. Untuk sesuatu yang simpel dibikin kayak heboh, untuk sesuatu yang membutuhkan ketaatan ditawar juga gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita atas penjelasan daripada pegawai-pegawainya Naaman, udah Tuanku, kenapa sih gak jebur aja sih ke sana? Kan gampang kan? Dan akhirnya Naaman turun ke sungai Yordan 7 kali, sembulaya. Sesimpel itu. Yang dibutuhkan adalah apa? Ketaatan. Kadang-kadang di otak banyak mikir, mesti begini, mesti begitu. Nah itu baru afdol. Bukan itu. Bagaimana kita taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu aja, sesimpel itu. Ya. Seperti itulah sifat manusia. Ya. Untuk sesuatu yang simpel pengen heboh, sedangkan untuk hal-hal yang sering kali dianggap sulit seperti tentang ketaatan, ketekunan mencari Tuhan, tentang datang beribadah, membangun mesbah di rumah-rumah tangga, dan sebagainya, pengen diganti. Ada gak sih yang lebih simpel, yang gak usah pakai datang sama Tuhan segala beribadah, yang gak usah pakai mencari wajah Tuhan segala bersekutu berhubungan karib dengan Tuhan. Ada gak sih yang lebih simpel dari itu? Itulah manusia, selalu pengen nawar. Ya. Kalau bisa perintahnya jangan yang kayak begitulah ditulis. Alkitab kan susah. Kalau bisa kan yang ini aja Pak. Gak enak Pak sama dia. Kalau begini banyak hal-hal yang kalau bisa mau pakai cara diri sendiri. Nah inilah jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan bagi kita. Melalui pesannya ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita umatnya tentang nilai ketaatan kepada Tuhan. Nilai apa? Ketaatan sama Tuhan. Dan harga sebuah penundukan kepada firman-Nya dan perintah-perintahnya. Tanpa perlu menukar dengan sesuatu yang terlihat lebih sulit agar lebih rohani. Atau menukarnya dengan sesuatu yang lebih mudah. Hormat dan takut kita akan Tuhan itu diukur bukan dari tampilan luar yang dibuat seolah-olah sakti. Atau dibuat lebih kelihatan lebih tampak lebih agamis. Namun dari seberapa kita taat dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Hormat sama Tuhan itu simpel. Bukan tentang tampilan luar. Bukan supaya tampak lebih agamis, enggak. You hormat, lu tunduk sama perintah-perintahnya, taat. Itulah bentuk hormat kita sama Tuhan. Nah ini yang sedang Tuhan tekankan melalui pesannya ini buat setiap kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Beberapa minggu lalu di dalam sebuah doa pagi, ya mungkin ada di antara kita yang hadir juga. Saya bilang begini, ada sebuah survei yang baru dilakukan akhir-akhir ini kepada sejumlah anak-anak Tuhan tentang kriteria akan pasangan hidupnya. Ternyata di survei ini mengejutkan. Gak sedikit yang menjawab bahwa menikah dengan beda kepercayaan gak menjadi masalah buat mereka. Menyedihkan gak Bapak Ibu Saudara? Firmannya ada gak sih sebetulnya? Firmannya ada loh. Gak apa-apa, tinggal pindah agama, tinggal meninggalkan Yesus. Apa susahnya sih? Yang penting kan ketemu orang yang suka sama suka. Nah bahkan sekarang kriterianya bukan suka sama suka. Pak, minimal ada yang suka sama saya, kata gitu. Jadi ternyata iman itu bukan menjadi suatu hal yang masalah gitu ya. Jadi kriteria pilihan sudah bukan atas dasar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Melainkan apa yang mata jasmani pun suka. Apa yang hati suka. Jadi bayangkan kebenaran firman Tuhan di downgrade sejajar dengan apa yang hati suka. Dan ini berlaku bukan hanya buat anak-anak muda saja, buat semua orang percaya berbagai level usia dan berbagai perkara-perkara lainnya, bahwa mari ada firman Tuhan
yang harus kita tempatkan. Kebenaran firman itu tempatkan di posisi yang teratas. Bukan yang disejajarkan dengan pertimbangannya aku suka melakukan apa enggak. Bukan itu. Ya. Mesti ingat nggak pesan Tuhan beberapa waktu yang lalu? Waktu itu kan Joshua dan bangsa Israel kan sempat ditipu kan sama suku Gibeon. Karena gini, orang Gibeon tahu bahwa masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan itu menjadi tanah yang Tuhan janjikan. Di situ ada perintah Tuhan kan bahwa semua suku harus dikalahkan dan dimusnahkan. Ditaklukkan semuanya. Nah Gibeon tahu, dia nggak mampu lawan bangsa Israel. Ada Joshua dan pasukan-pasukannya. Maka yang dilakukan oleh bangsa Gibeon, dia nyamar menjadi suku yang seolah-olah datang bukan dari tanah Kanaan. Menjadi suku yang seolah datang dari jauh. Dengan pakaian yang lusuh. Dengan makanan yang roti yang udah dingin dan kering membuktikan bahwa ini hasil perjalanan jauh. Dengan kasut yang robek, pokoknya inilah kami datang dari jauh. Dan Joshua terbeli dengan kisah sedih mereka. Lalu dibuatlah perjanjian dengan Gibeon. Yang 3 hari kemudian Joshua baru tahu bahwa mereka berasal dari situ. Tapi perjanjian sudah dibuat. Dia termakan oleh kisah sedihnya daripada suku Gideon. Nah ini sesuatu yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Nah hari-hari ini orang jualan kisah sedih ini laku di mana-mana. Pernah lihat kan ini ajang-ajang kontes adu bakat Bapak Ibu Saudara, pencarian bakat. Seperti apa? Indonesian Idol, Indonesian Got Talent. Kayak saya jadi tukang nonton. So kata apa lagi? X Factor udah tadi. Siapa? Kayak gitulah pokoknya ya. Nah, di situ perhatikan nggak? Dibandingkan mereka menampilkan talenta yang mereka miliki, yang pertama mereka waktu berhadapan dengan Julia, apa yang mereka lakukan? Jual cerita dulu kan. Jual cerita sedih dulu kan. Saya orang yang gak punya, datang dari desa, miskin sekali dan lain-lain. Belum apa-apa, juri udah tergugah nih. Kayaknya perlu dimenangin nih orang ini. Belum nyanyi, belum dia perform dengan segala talenta yang ada di situ. Belum udah kebeli tuh sama cerita-cerita sedihnya. Karena gini, cerita sedih laku Bapak Ibu Saudara. Joshua aja sempat ketipu dulu sama cerita sedihnya Gibeon. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang, padahal perintah Tuhan ada. Bahwa suku yang berasal dari situ, itu harus dimusnahkan. Nah seberapa banyak hari-hari ini. Ada firman Tuhan, ada perintah Tuhan. Tetapi kemudian ditawarkan. Kuduskanlah hari Sabat. Apa tadi maksudnya kuduskan hari Sabat? Artinya dalam waktu 1 minggu minimal ada 1 hari you datang sama Tuhan, you sembah dia, ibadah dengan ketulusan hati, cari wajah Tuhan. Tapi kemudian ditawarkan, tapi apa kalau malas gimana? Kalau belum bangun gimana? Kalau masih pengen tidur hari Minggu gimana? Jadi artinya gini, kebenaran firman Tuhan di-downgrade dibandingkan dengan perasaan mood pada waktu itu. Dan dipilih nih, mendingan firman, mendingan hati lagi gak enak ibadah nih. Mendingan, gak ibadah aja deh gitu. Kadang-kadang kan dibandingkannya tuh begitu. Terus ada lagi ayat firman Tuhan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ayat ini konteksnya adalah tentang jangan berpasangan dengan orang yang tidak seiman gitu. Tapi kemudian kan ditawar, kalau aku suka sama dia kan mau apa? Ya sih, nggak ada yang bisa larang sih. Tapi kan ini ada kebenaran di sini yang nggak bisa ditawar sebetulnya. Buat Joshua pun tahu ada perintah Tuhan berulang kali, taklukkanlah penduduk di situ, musnahkanlah, kamu tumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, jangan engkau mengasihani mereka. Itu perintahnya jelas, Ulangan 7 ayat 2. Tapi kemudian Joshua, tapi kan kasihan Tuhan, mereka datang dari jauh. Jadi ditawar dengan apa? Perasaan hati.
Nah Tuhan ingin kita yang menyelaraskan diri kita dengan kehendaknya. Katakan amin. Tuhan mau kita menyelaraskan diri kita dengan perintahnya. Bukan Tuhan yang harus menyelaraskan dirinya dengan kehendak kita. Emang siapa kita gitu, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, minimal ada 3 alasan. Mengapa kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita? Ya memang beda, ya. Ada 3 alasan kenapa Tuhan mau, betul kehendaknya beda, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Tapi kenapa Tuhan mau kita pilih rancangan yang Tuhan punya? Ada 3 alasan. Yang pertama gini, karena Tuhan ingin kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan atau sesuatu yang buruk. Tuhan ingin kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan atau sesuatu yang buruk. Tuhan tahulah rencana manusia, Tuhan tahu keinginan manusia, Tuhan tahu kehendak manusia. Ya, itu jauh dari sempurna, nggak bisa dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Maka prioritas terbesar kita seharusnya adalah pilih kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat terhindar dari hal-hal yang membahayakan dalam kehidupan kita. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan kan maha tahu kan. Cara pandang dia kan dia bisa melihat jauh ke depan yang tidak bisa kita lihat. Dia tahu nggak? Kita mungkin nggak bisa lihat setelah apa yang tampak di depan mata di seterusnya seperti apa nggak. Tapi Tuhan tahu. Kalau kita paksa diri kita untuk tempuh jalan kita, Tuhan tahu di depan ada lubang, di depan ada jalan buntu, di depan ada musuh sudah menyergap. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Maka Tuhan menyediakan jalan yang dari Dia, tempuh yang ini, maka kau aman. Tapi yang sering kali terjadi kan manusia kan milih. Tapi kayaknya jalannya Tuhan mah susah. Ini mendingan ini lebih enak. Nah Tuhan tahu. Kita nggak lihat bahwa di depan ada bahaya. Suatu kali ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, baru gak lama keluar dari Mesir, sebetulnya dari Mesir menuju tanah perjanjian, kalau lewat jalur utara, pantai utara, itu jarak tempuhnya paling 2-3 minggu. Cepat sekali, singkat sekali. Tapi Tuhan memutuskan untuk jangan lewat jalur utara. Kenapa? Karena ternyata di jalur utara ada wilayah yang namanya wilayah pendudukan bangsa Filistin. Tuhan tahu sekali kondisi bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan, kalau harus perang dengan Filistin, nggak akan mampu. Jadi atas dasar itu Tuhan belokkan jalannya nggak lewat jalur utara, tapi sedikit menurun ke jalur selatan, muter sedikit, nanti juga nyampe ke tanah perjanjian. Tapi kan orang Israel, kenapa Tuhan kok belokin jalannya, kok jadi jauh, kan gara-gara begini kami jadi. Tapi sebetulnya Tuhan tahu, ini jalan yang lebih baik buat mereka. Daripada jalan yang singkat, tapi ternyata mereka ada terus berurusan harus perang. Di mana mereka belum siap. Tuhan tahu kondisi umatnya, katakan amin. Oleh sebab itu Tuhan kasih tuntunan dan arahan lewat ini. Tapi ternyata si umatnya protes. Kok jadi jauh, kok jadi lama, pasti Tuhan gak sayang. Nah seringkali yang terjadi kan begitu. Tuhan kayaknya mau mencelakakan kita, enggak, Tuhan lagi mau menyelamatkan bangsa umatnya. Seringkali itu karena umatnya gak ngerti Tuhannya. Padahal Tuhan tahu ini yang terbaik buat umatnya. Jadi Tuhan adalah pribadi yang maha mengetahui Bapak Ibu Saudara. Ya, memiliki kemampuan melihat jauh ke depan. Ya kalau mau ngebayangin ya sebetulnya ini simpelnya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bepergian kan pakai aplikasi map kan. Dari situ kita bisa tahu kan, karena pertolongan satelit aja. Jadi kita tahu nih, jalan dari sini ke rumah, mana yang nggak ketemu macet kan. Lihat dari atas, seperti itulah kurang lebih. Tuhan lebih mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh, karena Dia tahu. Kalau pakai cara kita nggak bisa lihat jauh ke depan seperti apa. Itulah sebabnya Tuhan bilang, pilih jalanku, bukan jalanmu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah karena Tuhan ingin kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan atau sesuatu yang buruk. Yang kedua, supaya kita mengalami rencana Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan sayang, katakan sayang. Tuhan sayang, jadi Tuhan menyediakan jalannya. Tuhan sayang, maka Tuhan kasih tuntunannya. Tuhan sayang, maka Tuhan kasih firman-Nya. Firman-Mu pelita buat kakiku, terang buat jalanku. Dikasih firman-Nya supaya apa? Supaya kita ikut firman Tuhan.
Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan yang luar biasa. Makanya Tuhan mau. Prioritas terbesar kita seharusnya adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Makanya kenapa seringkali kita dengar perintah, ayo bangun hubungan sama Tuhan. Buat apa? Supaya antena kita tajam. Katakan tajam. Waktu kita bangun hubungan sama Tuhan, kita terbiasa terhubung. Oke, yang ketiga, alasan yang ketiga. Sebagai ujian atas ketaatan kita. Kenapa Tuhan mau kita ikuti jalannya, perintahnya. Sebagai ujian atas ketaatan kita. Mengapa Tuhan seringkali berkehendak lain yang merupakan rancangan berbeda dengan rancangan kita, keinginan kita, dan lain. Karena Ia ingin gini. Karena Ia ingin melihat seperti apa kita mempercayai Tuhan sebagai pemegang kendali atas hidup kita. Sebagaimana you taat sih ikut Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mau uji kan. Dan bukan cuma semata-mata mau uji. Waktu kita tunduk dan jalan begitu jalan Tuhan. Tuhan mau kita lulus sebagai orang-orang yang teruji dalam Tuhan. Kisah Yusuf Bapak Ibu Saudara. Yusuf kan gak nyangka. Lagi enak-enak di rumah bapaknya pakai pakaian yang bagus. Tiba-tiba dijual. Dimasukkan ke dalam sumur sama kakak-kakaknya, dijual ke pedagang median jual lagi ke rumah Potifar, sampai di rumah Potifar difitnah, diajak tidur sama istrinya Potifar, kemudian difitnah masuk penjara. Bapak Ibu Saudara, buat Yusuf ini sangat gak enak ya. Kalau mengikuti hatinya pengen protes, Tuhan gak adil, kenapa aku gak salah apa-apa kok dibawa seperti ini. Tapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan lagi bawa Yusuf ke sebuah wilayah yang mungkin bertentangan dengan maunya dia. Tapi itu caranya Tuhan. Karena Tuhan lagi mau menyelamatkan sebuah bangsa. Maka Yusuflah yang pertama disuruh untuk buka jalan di situ. Sampai ia suatu hari menjadi seorang penguasa di Mesir. Dan Yusuf lulus gak? Yusuf lulus. Rancangan Tuhan tercapai dan Tuhan mendapatkan seorang yang teruji. 13 tahun, gak mudah. Kalau Yusuf sampai protes, sampai marah, mungkin orang maklum, tapi enggak. Dia lakukan. Kalau memang ini jalan Tuhan, sebab aku percaya. Dia berjalan ada karena dia punya visi dari Tuhan. Wow, ada sesuatu yang dahsyat apa nih di hari-hari ke depan yang dia belum mengerti. Tapi ternyata suatu hari dia mengerti. Wow. Oke, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini buat kita. Di mana Tuhan mau, kita lah yang harus menyelaraskan diri kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya. Ya. Memang tersedia banyak cara, tapi Tuhan mau pakai cara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah gini, penundukan pada Tuhan dan perkataannya adalah hal yang mutlak, bukan suatu pilihan. Katakan mutlak. Ya perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah pribadi Tuhan. Penundukan pada Tuhan dan perkataannya adalah hal yang mutlak. Bukan pilihan. Taat jangan enggak, udah taat aja. Kembali kepada 2 Raja-Raja 5 ayat 14-15 tentang Naaman tadi ya. Di pesan utamanya kan itu. Ayat 14, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Sebetulnya kan dari awalnya udah beres kan airnya. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, kepada Nabi Elisa. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Akhirnya dia baru menyadari bahwa iya betul perkataan yang disampaikan, perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Coba kalau dari awal dia lakukan. Atau awalnya kan dia nimbang-nimbang kan tersinggung. Masa keluar juga enggak, disuruh-suruh bedamkan diri, mandi di Sungai Yordan 7 kali. Emangnya aku siapa? Disuruh-suruh begitu aja gitu. Mungkin ya pikiran Naaman kayak begitu. Mestinya dia keluar dong, gerak-gerakan tangannya, doa dan ini dan itu kan maunya Naaman. Tapi ternyata kan Tuhan maunya simple sekali.
Sampai anak-anak buahnya menyarankan, Tuanku, disuruh yang lebih susah aja Tuanku pasti mau, kok disuruh gini aja kok susah. Akhirnya dia nimbang-nimbang, iya juga ya. Coba kalau, iya sih, simpel sekali. Ya udah aku ikutlah. Akhirnya kan dia memendamkan dirinya. Mandi 7 kali di sungai Yordan dan sembuh. Sesimpel itu. Ya itulah yang namanya ketaatan. Udah jangan banyak mikir, lakukan aja. Ya mau katakan amin. Kadang-kadang kebanyakan mikir, kebanyakan nawar, akhirnya juga nggak dilakukan juga. Ya. Ada kalanya kita sebagai orang percaya mungkin terlalu banyak pertimbangan ini itu sama Tuhan. Akhirnya gini, ada orang-orang percaya yang sebetulnya dia tahu apa yang dia harus lakukan. Apalagi ini gembala juga ada bawel lagi ngingetin. Terus aku tahu sebetulnya aku harus melakukan itu, tetapi aku dengan berbagai pertimbangan aku belum melakukan. Akhirnya gini, sampai belasan tahun pun gak dilakukan. Dan akhirnya setelah sekian belasan tahun dipikir-pikir, kayaknya boleh juga deh aku lakukan. Akhirnya dilakukan juga dan baru menyadari bahwa wow, tahu gitu dari dulu aku lakukan. Nah seringkali kan gak sedikit orang percaya baru menyadari nanti ternyata iya. Kalau aku taat sebetulnya aku yang menerima banyak keuntungan. Coba kalau dari dulu. Yang seringkali gini kan otak main kan banyak pertimbangan. Ya harus para pemimpin harus memimpin keluarganya. Harus menjadi imam ya tapi kan susah Pak. Kan nanti ini ya susah dikumpulinnya susah. Masih banyak berapa banyak alasannya kan susah ngumpulin. Akhirnya kan belasan tahun gak pernah terjadi. Dan akhirnya tidak terjadi apa-apa. Harus berfungsi, ya habis gimana Pak? Akhirnya kan, ya udah begitu aja. Sampai suatu hari ketika usia bertambah dan akhirnya mikir juga, ya boleh juga deh gitu ya. Ya ampun, kadang-kadang udah harganya udah beda lagi. Harganya udah terlalu mahal. Ya. Istilahnya kalau nanam pohon tuh pohonnya udah keburu, kalau mau ngelurusin pohon kan sebetulnya dari awal kan, tapi kalau udah keburu melingkar gitu kan mau dilurusin kan kadang-kadang istilahnya jadi udah gak mudah. Ya. Ada harga lain bukan yang gak mungkin bisa dilakukan, tapi bisa dilakukan tapi udah harganya udah beda. Ya. Mumpung tukang mangga jual dengan harga segini daripada belinya nanti, harganya udah beda gitu istilahnya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu yang menarik. Saya akhiri dengan satu peristiwa di Alkitab. Tentu kita semua ingat tentang bagaimana bangsa Israel waktu masuk ke tanah perjanjian dipimpin Yosua. Mereka menginjakkan kaki dan perintahnya kan taklukkanlah tanah itu kan. Tumpaslah orang-orang Kanaannya itu. Nah, bangsa pertama yang harus mereka taklukkan, kota yang harus mereka taklukkan yang pertama adalah kota apa? Jericho. Jericho terkenal dengan kota yang berbenteng besar, tinggi, dan lebar, dan tebal maksudnya. Ini sangat gak mudah kan? Nah Bapak Ibu Saudara, tempatkan diri kita saat ini sebagai orang Israel pada masa itu waktu melihat tembok Jericho yang begitu tinggi, besar, dan tebal. Apa yang kita pikirkan? Dan perintahnya kan taklukkan itu. Apa yang kita pikirkan? Kita kalau ngelihat, aduh besar banget ya, gimana caranya nih? Kayaknya mesti didobrak nih supaya runtuh. Kayaknya kita harus tebang pohon, batangnya besar, kita dorong, pintu terbuka, kita masuk. Nah itu baru pikiran satu orang. Terus pikiran yang lain enggak. Kita bikin tangga besar, panjat, kita masuk lewat sana. Jadi artinya gini, ada 1.000 orang mungkin dengan 1.000 pikiran, tetapi mereka kan putar otak gimana caranya. Bahkan Joshua juga berkata, gimana cara menaklukkan Jericho ini ya? Apa aku harus pakai panah tembak dari jauh orang-orang atau gimana gitu? Nah, di saat mereka lagi berpikir, di saat kita lagi sedang menempatkan diri sebagai bangsa Israel, gimana caranya masuk Jericho, menaklukkan Jericho, Tuhan juga punya pikiran, Tuhan juga punya cara yang berbeda. Apakah Tuhan nanya bangsa Israel, gimana menurut kalian yang terbaik apa nih? Enggak. Apakah Tuhan nanya Joshua, menurutmu yang terbaik apa? Enggak, Tuhan punya cara yang terbaik sendiri. Dan cara Tuhan luar biasa. Makanya Tuhan kasih tahu Joshua, untuk merobohkan kota Jericho yang kau lakukan, bikin suatu formasi barisan. Lalu kau edari kota itu 1 hari 1 kali selama 7 hari.
Dan kau edari, besok hari kedua kau edari lagi, udah jangan buat bunyi-bunyian. Dan pada hari yang ketujuh kau edari 7 kali. Jadi berapa kali edaran sampai rubuhnya tembok Jeriko? Wah, pinter ya. 11? 13, oke. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan kok beda banget ya. Yang lain tadi mikir gimana caranya ngerobohkan, gimana bangun tangga, gimana dobrak. Tuhan bilang bikin dari barisan, satu formasi, dari aja tanpa harus melalui peperangan. Dan akhirnya Joshua, nah ini yang luar biasa. Akhirnya Joshua dan bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan. Yuk kita edari. Oke, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara tempatkan diri lagi sebagai orang-orang Israel yang ada di barisan itu. Di formasi barisan yang mengedar 1 hari 1 kali. Ya, bayangkan. Mengedar 1 hari 1 kali. Apa yang diharapkan? Minimal waktu mengedari 1 kali, minimal mulai ada nih retak-retak, krek. Berharap gitu kan? Kan 7 hari nih, nanti hari ke-7 pasti wah terjadi rontok. Ternyata waktu mengedari 1 hari 1 kali, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita ada di sana pada waktu itu, kira-kira sempat kepikir nggak? Besok apa perlu nggak Pak? Dia nanya Joshua, perlu nggak kita ngedarin lagi? Tadi aja nggak terjadi apa-apa. Sempat nggak kepikiran begitu? Kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, 1 hari diedari rombongan dan tidak terjadi apa-apa. Besokannya mereka lakukan lagi dalam ketaatan dan tidak terjadi apa-apa. Itulah yang namanya ketaatan. Kita nggak ngerti Tuhan maunya apa, tapi karena Tuhan perintahkan ini maka aku lakukan juga. Tapi justru mereka baru menyadari di hari yang ke-7. Itu pun setelah mereka mengedari 7 kali terakhir, baru dia melihat tembok-tembok itu mulai roboh dan rata. Istilahnya, runtuh semua. Mereka baru menyadari ketaatan mereka. Penundukan mereka akan perkataan Tuhan. Itu dahsyat, katakan dahsyat. Coba mereka sekiranya mereka lebih memilih yang lebih spektakuler. Dobrak Pak, pakai keringat, pakai tenaga, nanti hancur. Belum tentu hancur. Yang pasti gak akan hancur. Karena itu bukan cara Tuhan. Tuhan mau kita, yuk kalau Tuhan suruh apa, lakukan aja. Ya, tanpa kita harus berpikir, hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang Anda sedang hadapi. Ada perintah Tuhan apa yang masih jadi pertimbangan lakukan jadi lakukan. Tapi kalau dilakukan kan susah Pak. Kalau aku lakukan dengan caraku kan sebetulnya lebih mudah gini. Nah kira-kira apa yang sedang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Ketika kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang mungkin gak masuk akal. Tapi itu perintah Tuhan. Masihkah kita mau melakukannya? Seorang hamba Tuhan berkata bahwa jangan ingin cari ngerti di dalam hal kenapanya. Tetapi yang dibutuhkan adalah yuk lakukan dulu aja. Nanti yuk ngerti. Daripada mencari tahu dan gak pernah tahu dan akhirnya gak pernah melakukan dan akhirnya tidak pernah terjadi apa-apa. Ya. Buat pilihan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dipimpin Joshua tadi kan. Mereka gak ngerti. Ya disuruhnya edarin ya udah edarin lah. Mereka berjalan dengan iman karena satu hal yang Joshua tahu. Bahwa Tuhan nyuruh mereka masuk tanah perjanjian karena Tuhan mau mereka menduduki tanah itu. Dan kalau mereka mengikuti cara Tuhan pasti Tuhan punya cara. Supaya mereka menduduki wilayah itu. Dan mereka lakukan dengan iman. Ya. Berjalan dengan iman bukan karena melihat tapi karena percaya. We walk by faith, not by sight. Kita tahu, ini perkataan Tuhan, ini janji Tuhan, lakukan. Ngerti? Mungkin belum ngerti, mungkin gak ngerti. Tapi itulah harga yang Tuhan mau kita lakukan. Udah lakukan dulu aja, karena buat Tuhan, caranya itu udah pasti dahsyat buat kita, baik buat kita. Yang ngerti katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.
Nah, melalui pesannya Bapak Ibu Saudara, saya akhiri gini, Tuhan mau kita tempatkan kembali perkataan Tuhan di posisi yang atas. Jangan disejajarkan dengan maunya kita, moodnya kita, hatinya kita yang sering berubah-ubah itu, ya. Bukan disejajarkan dengan pertimbangan kita yang terbatas, ya. Latih, oleh sebab itu latih diri kita di dalam, kalau memang ada aturan, latih diri kita. Oh, lakukan sesuai aturan. Kalau lagi nyetir, berkendara, kalau memang ada aturan, latih diri kita. Kalau kita ke kantor, ke bank, ke minimarket, kalau di depan pintunya ada pintu kaca, tulisan pull dan push, latih diri kita. Kalau itu tulisannya pull, artinya Dido. Tarik ya, pintar ya Rudi ya. Jadi mulai latih diri kita untuk belajar taat untuk perkara-perkara kecil. Jadi nanti kita terbiasa, apalagi ketika dengar firman Tuhan, kita udah terbiasa untuk taat. Ya mau katakan amin. Ya mau kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa sama Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesanmu Tuhan. Ada banyak cara tersedia di sekitar kami. Tapi kami nangkap pesan Tuhan. Ada cara Tuhan, yaitu cara jalan yang terbaik. Yang dahsyat. Yang berujung pada tujuan Tuhan dan kemenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami mau melatih diri kami untuk belajar taat kepada apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi tuntunan-Mu. Karena Engkau adalah perkataan itu sendiri, Engkaulah firman itu sendiri ya Tuhan. Ampuni kami sekiranya, mungkin kami suka menawar, mungkin kami suka menunda-nunda. Kami tahu bahwa itu sesuatu yang baik dan firman-Nya ada. Tetapi kami seringkali menunda-nunda untuk tidak mau melakukan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan manusia. Tapi biarlah hari ini, waktu kami tahu itu kebenaran firman Tuhan. Kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau lakukan. Dan kami akan lihat ada hal dahsyat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Sebentar kita masuk perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Tadi kita berdamai sama Tuhan. Mari kita berdamai dengan samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Apabila suami istri mari berdamai. Tatap matanya, senyum. Lepaskan pengampunan sekiranya ada hal-hal yang pernah luka, tersinggung dan lain-lain. Ada teman sepelayanan, teman sesama saudara seiman, sesama orang Kristen di ruangan ini. Saya sebagai gembala saya juga minta maaf sekiranya dari perkataan saya mungkin menyinggung atau melukai Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang belum dibaptis selam, mohon untuk tidak ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah dibagikan roti dan anggur. Mari, firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat akan Dia. Jumat Agung belum lama berlalu peringatannya. Paskah belum lama berlalu. Mari kita renungkan kembali. Kalau kita ada hari ini sebagai orang-orang percaya karena ada pribadi Tuhan, Bapa yang rela turun ke dunia, Tuhan kita mengambil rupa manusia, disiksa, didera mati di kayu salib demi untuk menebus kita dari dosa, dari segala belenggu, dan kita menjadi hari ini sebagaimana kita ada, dikembalikan pada rencana Allah semula, segambar serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karya-Mu dahsyat. Mari, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukan kacauan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak, kita angkat kedua belah tangan kita. Dan biarlah dari mulut kita keluar ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dan penuh dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menghargai perkataan Tuhan, menghargai firman-Mu. Karena Engkau dan firman, Engkau adalah firman-Mu itu sendiri. Terima kasih Bapa. Oh Rabba Syakarala, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kasih anugerah-Mu. Kiara badabaya Ieralamo la barabara malam masikiri dalam badah kasih keamanan. Melalui pesan ini Tuhan sedang mengajarkan apa makna ketaatan pada Tuhan. Begitu baiknya Tuhan sampai Dia menyediakan jalannya buat kita. Begitu luar biasa Tuhan, Dia menyediakan, memberikan firman-Nya kepada kita menjadi tuntunan buat langkah kita. Supaya kita tidak terantuk batu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kira bataka shekebina. Hirata kasih bataka yada basiki. Rambo rebe ramala maya so irabata kashe karala masi haleluya sibikatak. Mari waktu kita gak lama, tapi mari kita ambil waktu untuk bangun keterhubungan sama Tuhan. Waktu kita menjalin keterhubungan sama Tuhan, sesungguhnya kita sedang mempertajam antena kita sama Tuhan. Sehingga lebih memudahkan kita untuk mendengar tuntun dan arahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebikataka ya rabai sebede-bede bataka sekamataka. Hirataka sekamataka ya lalabalama. Kami bersyukur Tuhan. Oh rakasakamataka. Ketajaman akan tuntunan Tuhan didapat waktu kita bangun, kita terhubungan sama Tuhan, dan waktu kita berjalan dalam penundukan kepada Tuhan, waktu kita berjalan dalam ketaatan sama Tuhan, sesungguhnya kita sedang dipertajam sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kasih anugerah-Mu. Haleluya. Oh, rababataka syakabataka sikidi. Hierambo rabasikidi. Hirna kasakabataka shebitaka yalabaso. Shebebebebete kebataka shakabataka. Haleluya, haleluya. Haleluya, shebikai. Shebikai, shebitakai, shebitakalabaso. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh rakasabatakai. Mari saat ini kita angkat kedua belah tangan kita, terima pengurapan Tuhan saat ini. Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap umatnya tanpa batas. Yang dibutuhkan adalah buka hati kita. Sediakan wadah untuk Tuhan mengisinya. Sebesar yang kita sediakan, sebanyak itu pula yang Tuhan akan penuhi. Mari. Oh nataka sheke bitaka sheke. Irataka shakabataka yaraba sheke bitaka yaraba. Irababataka shakala. Terima pengurapan Tuhan. Terima kepenuhan Tuhan. Terima kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Oh rakabase bitaka nabasakala labashandara base. Iretaka sheke mataka shokorobo sheke matakaya. Irataka shakara la bala bala baba batakaya la baba batakaya la basu. Urobo seke metaka shakara la basandara la base. Irataka shakara la basokoro basandara base. Iretaka shakara la mari. Alami, terima pengurapan yang baru, terima kekuatan yang baru. Biarlah roh bernyala-nyala. Onda sekabatakaya la roh bernyala-nyala membuat pertimbangan kita bukan hanya
bukan didasari atas pertimbangan mood yang ada pada diri kita, tapi lebih memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena roh bernyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Orah toko sekete takaya rabasyadara bala 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 bala. Irataka seke bara-bara. Mari terima kepenuhan saat ini. Irataka saka bara-bara bara bara taka seke bara bara seke betaka se. Irataka saka robotoko seke bataka seke bede 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 bara. Orobo sandara base. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur ya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesan-Mu Tuhan. Firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia. Melainkan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Kami mengucap syukur juga untuk perjamuan kudus yang kami lakukan. Menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyadari sebagai manusia kami penuh dengan keterbatasan. Tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Maka ada kedahsyatan Tuhan. Maka ada aliran-aliran kekuatan daripada-Mu Tuhan. Membuat kami memiliki kemampuan, kekuatan untuk memilih benar. Untuk tunduk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bapak terima kasih. Mungkin ada dari antara kami yang datang dengan kelemahan. Mari terima kekuatan yang baru. Mungkin ada yang datang dengan kesakitan. Mari terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya menerima. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.